Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Selasa sore yang saya muliakan. Sore ini kita akan membahas tentang nasihat Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ada 4 nasihat Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib ini adalah saudara sepupunya Kanjeng Nabi ya. Jadi ayahnya beliau itu Abu Thalib adalah saudaranya ayah Rasulullah ya, Abdullah ya, Rasulullah Abdullah. Sementara Ali itu ayahnya adalah Abu Thalib. Dan dia ini diberi gelar itu oleh Rasulullah itu Ali karramallahu wajhah. Ali memberikan nasihat kepada kita. Saya akan baca nasihat beliau ini dari bahasa Arabnya dulu ya. Man ashtaqa ilal jannah sara'a ilal khairati wa man ashfaqa minan nar intaha anis syahwati wa man tayaqqana bil mautih hadamat alaihi lil ladat wa man arafa dunya hanat alaihil musibat. Nah, ini nasihat yang sangat baik untuk kita dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan ada 4 hal yang ia berikan nasihat ini kepada kita. Saya mengatakan kepada kita, untuk saya dan ibu-ibu semua ya. Apa nasihat beliau itu? Yang pertama adalah ya, 4 nasihat Ali bin Abi Thalib. Barang siapa merindukan surga, ini ya, barang siapa merindukan surga, kata beliau, maka ia akan segera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan segera melaksanakan kebaikan. Nah itu. Oh, saya ingin masuk surga, maka bersegeralah lakukan kebaikan. Oh, saya ingin masuk surga Al-Firdaus. Allahumma amin. Nah, ini nama salah satu surga ya. Ada surga Adnan, ada surga Firdaus, ada Ma'wa, Jannatul Ma'wa, itu juga nama surga ya. Kita ingin masuk ke surga ya. Tapi yang penting kita masuk surga, surga mana aja lah. Syukur besok orang kita jamaah Masjid Al-Firdaus masuknya surga Firdaus ya. Kita harus positif thinking. Jadi kita harus yakin. Allahumma amin. Nah, kalau kita ingin masuk surga, kata beliau itu segera melakukan kebaikan. Maksud segera itu gini, kalau kita, saya kok ibadah saya kurang bagus ya, ke masjid saya masih kurang rajin nih, baca Quran saya masih kurang banyak ini, sedekah saya kurang sering ini. Segera sadari itu. Lalu kita menyadari juga dosa-dosa kita. Misalnya saya kadang-kadang suka ngerumpi, menceritakan aib orang lain. Saya mungkin mulut saya masih belum ada remnya, suka blong gitu kan, menceritakan aib orang lain. Nah, lalu kita berhenti, segera kita menghentikan itu. Kalau bisa itu kita lakukan, berarti kita istaqul jannah. Artinya kita itu merindukan surga. Gimana kita mau merindukan surga kalau kita melakukan dosa? Kata mungkin. Ya. Gimana kita mau merindukan masuk surga tapi kita masih mengabaikan perintah Gusti Allah? Nah, jadi sederhana sebenarnya bijak banget beliau mengatakannya. Kalian ingin masuk surganya Allah, kata Ali, segera melakukan kebaikan. Makanya dalam bahasa agama kita sering menyebutkan fastabiqul khair. Artinya apa? Berlomba-lomba melakukan kebaikan.
segeralah melaksanakan kebaikan. Jangan ditunggu nanti. Maka istilah surga melakukan kebaikan itu jangan nanti, kan ada orang saya taubat nanti, jangan. Siapa sih yang mengatakan bahwa kita sampai usia kita nanti? Kan ada orang kok udah tobat-tobat nanti saya masih sehat. Ya, kan orang masih beranggapan seperti itu, nanti sekalian saya tobatnya. Bahkan mohon maaf ibu-ibu, ada anak muda yang kok nggak pakai kerudung, nanti kalau sudah dapat hidayah. Itu jawabannya keliru. Kalau memang sudah ingat sekarang, diingatkan orang, kenapa ditunggu nanti? Siapa yang memastikan usia kita sampai nanti, gitu? Nah, jadi itu yang pertama, bagus sekali nasihatnya. Yang kedua, barang siapa yang takut siksa api neraka. Nah, ini barang siapa yang takut siksa api neraka, kata Ali, maka ia berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Kita takut api neraka, oh takut. Oh kita ada doa kita kok. Waqina adzaban. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah jadi kata Ali, kalau kita takut pada panas api neraka, ya itu belajarlah kita mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang menjerumuskan kita untuk masuk neraka. Hawa nafsu memperkaya diri, ya, melakukan segala cara. Itu kan hawa nafsu, ingin sugih, lalu lakukan segala cara. Apakah dia melakukan menuntut ilmu hitam, apakah itu melakukan tindakan korupsi, apakah itu melakukan tindakan pengurangan timbangan, gitu. Jadi nasihat Ali bin Abi Thalib ini buat kita sangat baik sekali, ya. Barang siapa yang takut siksa neraka, maka ia berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu segala cara dihalalkan untuk melakukan. Itu yang kedua, Ibu G. Lalu yang ketiga, kata Ali, barang siapa meyakini datangnya kematian. Nah, ini barang siapa meyakini datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan senangnya dunia. Saya ulangi, ada orang mikirnya dia hidup di dunia itu selamanya. Padahal hidup kita di dunia itu jangan sampai terlena. Kita semua, ya, mumpung kita sehat, beribadahlah saat kita ini sehat. Mumpung kita ada waktu, beribadahlah mumpung kita ada waktu. Mumpung kita masih ada kelapangan, kesempatan, beribadahlah saat kita sempat. Karena ada saatnya kita tidak sempat. Ada orang bilang, struktur penyakit orang tua. Kata siapa? Mahasiswa aja mudah kena stroke, apalagi kita yang usianya kepala 5 ke atas gitu kan. Nah mungkin itu sebelum itu terjadi, manfaatkan itu. Karena kadang-kadang kita itu terlena dengan dunia. Orang-orang yang misalnya berpikir, saya itu usia saya masih panjang, saya nanti kalau bertaubatnya nanti, saya ibadahnya itu nanti. Itu orang-orang yang terlena sebenarnya, ya. Tapi kalau orang-orang yang siap, karena mati itu nggak ada pengumumannya, ya, nggak ada warningnya, nggak ada. Sakit nggak ada warningnya. Kalau mati enggak loh, Bu. Ya, ini fakta loh. Kita sakit, misalnya ibu sakit kepala gitu ya, atau tenggorokan nanti gatel, ini ciri-ciri mau flu, ya toh. Kepala pusing, badan gerges, ini badannya lagi masuk angin, kerasa itu. Mau mati enggak? Ada orang berangkat ke suatu tempat, dia sehat-sehat aja, tiba di jalan dapat musibah, meninggal langsung gitu kan. Nah, ada itu pakai kode-kodenya. Kita itu harus meyakini bahwa ketika kita diberi kesempatan itu jangan kita terlena. Karena biasanya penyesalan itu datang terlambat, datangnya belakangan. Nah, mumpung kita kayak kita ini ibu ya, kesempatan ngaji aja gitu kan. Kesempatan kuat baca Quran, baca aja Qurannya. Kesempatan thalabul ilmi, kita tuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibu-ibu nyatet apa ibu catat, apa ibu yang dengar lalu ibu amalkan,
itu jadi amal ibadah loh. Gitu. Nah itu artinya kita nggak terlena. Tapi orang-orang yang terlena, mau kemana bu? Kok udah cantik, mau pengausan, pengajian, alah nggak usah bu, sekarang ada YouTube katanya. Buka aja YouTube, nggak usah didengarkan bu. Nanti ibu bisa lihat YouTube, tapi ibu juga datang seperti ini. Karena seriusnya nonton di YouTube dengan ngaji seperti ini kan beda. YouTube nggak ada silaturahminya itu. Di sini ibu bisa silaturahmi, bisa datang ke masjid ini, dihitung setiap langkah kaki yang datang beberapa langkah itu, nah, makin banyak pahala. Wah tadi naik motor ya Pak Taufik ya, putaran bannya bu. Jangan khawatir itu ya. Jadi kita tuh jangan terlena. Ada orang yang menganggap, wah saya ini masih kuat, saya bisa melakukan apa saja, nantilah kalau saya nanti saatnya saya. Jangan ditunggu. Meninggal tidak melihat usia, meninggal tidak melihat tempat, meninggal tidak melihat waktu. Nah karena itu apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini, nah, ini sangat benar untuk kita. Kalau kita itu misalnya yakin, ya, karena orang nggak yakin dia kalau nggak bakal mati. Maka jangan terlena dengan kesenangan dunia. Memang kesenangan dunia itu begitu ibu. Buktinya orang-orang yang menuntut harta itu kan orang-orang yang merasa bahwa seakan-akan harta itu akan menemani dia selamanya. Padahal tidak. Lalu yang terakhir, ya kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah cobaan, ini ya, barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah cobaan, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa ringan. Kalau kita menyebut dunia ini adalah cobaan, lalu ketika kita kena musibah, kita menganggap itu biasa. Lah kenapa kita anggap biasa? Ya tuh dunia itu memang cobaan kok katanya. Oh saya itu tidak kaya, saya itu enggak terkenal, ya enggak apa-apa cobaan buat saya harus bekerja, saya harus gigih dalam menjalani kehidupan saya. Nah mestinya begitu. Ketika ia mendapat cobaan dalam hidupnya di dunia, dia mengatasi segalanya itu dengan kunci cobaan itu apa bego? Sabar. Kunci cobaannya. Oh diulang lagi? Ya memang agak panjang gitu. Ya, tidak apa-apa. Ini panjang. Oke, bagi yang belum lengkap catatannya, barang siapa mengetahui dunia adalah cobaan, barang siapa mengetahui dunia adalah cobaan, maka semua musibah yang menimpanya terasa ringan. Kita tuh semuanya dicoba kita dengan perilaku anak-anak kita, gitu loh. Sabar nggak kita menghadapinya? Kuncinya sabar. Ada orang diuji dengan perilaku anaknya yang tidak baik, lalu dia justru mendidik anaknya dengan kekerasan, tak berhasil. Ada orang yang diberi hidupnya itu dengan kesulitan ekonomi, lalu dia nggak kuat dengan cobaan itu, kecewa. Lalu dia menghalalkan segala cara, lalu dia menjadi pencuri, lalu dia melakukan cara-cara yang tidak benar. Ada dengan cara tipu-tipu, ada yang mendalami ilmu hitam, babi ngepet lah, melihara tuyul lah, cara-cara orang yang nggak benar. Padahal ketika kita miskin, ketika kita itu susah, kata kuncinya satu aja, sabar jalani itu, tapi tetap dengan berusaha. Itu kata kuncinya. Tapi kan orang ada kan melakukan cara-cara yang nggak benar itu. Kita dicoba kehilangan sesuatu, kehilangan harta atau kehilangan benda kita atau apa gitu. Janganlah sampai itu mengganggu keimanan kita. Kan ada orang sampai mengganggu, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berlaku sama dengan saya dan orang lain. Kenapa orang lain begitu mudahnya, kenapa saya begitu susahnya? Padahal Allah itu mencoba kita, ya. Nah maka cobaan itu biasanya sesuai dengan keimanan kita.
mungkin bagi orang-orang tertentu kuat, tetapi itu ada sebagian orang yang tidak kuat. Lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.